Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Fahira Mutiarani dengan NIM H540122104. Dan di sini aku bakal menjelasin terkait langkah forecasting data ARIMA menggunakan software SPSS. Oke, langsung kita mulai aja tutorialnya. Jadi yang pertama, kita buka dulu SPSS-nya. Lalu kita copy paste. Kita copy data yang telah kita punya ke SPSS. Di data view kita paste with variable names. Nah, karena di sini belum ada datanya, belum ada waktunya, maka langkah yang harus dilakukan adalah kita klik kita klik data, lalu define date and time, lalu karena data kita per per bulan, jadi kita pakai years month dengan tahunnya itu kita mulai di tahun 2015 karena datanya itu dari tahun 2015 di bulan Januari. Kita klik OK. Di sini udah keluar ya. Selanjutnya kita bakal lihat stasionaritas data dengan mengklik Analyze for Forecasting, terus Sequence Chart. Lalu si IHK ini kita pindah ke variabel. Terus kita klik OK. Berdasarkan grafik ini, data ini tuh belum terbilang belum stasioner di level. Jadi, kita perlu melakukan diferensiasi dengan melakukan langkah yang sama kayak tadi, di analyze, terus di forecasting, lalu di sequence chart, lalu sini kita checklist si difference-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data sudah mulai stasioner pada level. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini stasioner pada first difference. Selanjutnya, kita bakal cari nilai AR dan EMA-nya dengan mengklik Analyze, terus ke Forecasting lagi, lalu ke Auto Correlation, terus kita move IHK-nya ke variabel, terus checklist si difference-nya 1, dan ini kedua komponen di display-nya harus di checklist karena kita mau lihat AR dan MA-nya. Jadi kita harus lihat AC sama ACF sama PACF-nya. Kita klik OK. Nah, di sini udah ada korelogram dari ACF yang dipakai untuk menentukan MA. Nah, untuk menentukan MA sendiri itu adalah dengan mencari satu leg terpanjang yang dimulai dari sisi kiri. Jika kita lihat datanya, maka MA yang bisa kita temukan adalah di leg 3 karena dia mendekati minus 0,5, di mana jarak dari leg 3 ke leg 4 itu cukup jauh. Lalu untuk AR-nya sendiri sama seperti MA, mencari leg terpanjang dari sisi kiri. Jadi untuk leg AR sendiri dapat kita temukan leg-nya itu 2 karena dia cukup jauh dari leg 1 ke 2. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan nilai ARIMA, parameter ARIMA itu
2, 1, 3. Selanjutnya, kita bakal melakukan uji arima dengan mengklik Analyze, Forecasting, terus Create Traditional Model, terus IHK-nya ini di variabel kita pindahin ke dependent, terus di metodenya kita pindah ke ARIMA. Nah, di kriterianya ini kita masukin yang tadi udah kita dapetin, si AR-nya itu 2, si difference-nya 1, karena kita tadi melakukan first difference, dan si MA-nya itu 3. Continue. Lalu di statistik, itu kita checklist semua dari R square, root mean, sama mean absolute. Terus kita pindah ke plot. Di plot ini semua each plot display kita checklist semua. Terus kita ke save. Di save ini predicted values-nya kita checklist. Terus di checklist karena kita bakal melihat data yang kita forecast. Lalu kita ke option. Kita klik first case after end of estimation period through a specific date dengan tahun 2020 dan bulannya 6 karena data terakhir itu di tahun 2019 bulan 12. Jadi kita bakal ngeramal 6 bulan ke depan yang dimulai dari tahun 2020 bulan 1. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat dari R-square sama RMSE-nya bernilai 0,998 dan 0,322. Tapi apakah model ini sudah paling benar? Ini belum tentu karena kita belum membandingkan hasil kalau si MA sama R kita ubah satu lag lebih sedikit. Jadi kita coba untuk menurunkan lag-nya itu dengan klik Analyze, terus ke Forecasting, terus ke Auto, ke Create Traditional Model, terus ke Variable. Nah, kita tinggal mengubah si kriterianya aja dari auto regresi jadi 1, moving average-nya jadi 2. Continue, lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat kalau RMSE menggunakan ARIMA 112 itu 0,340, sedangkan kalau kita menggunakan 213 itu RMSE-nya 322. Jadi ARIMA 213 itu merupakan model ARIMA terbaik. Nah, selanjutnya untuk melakukan peramalan itu kita melihat kita back ke data view, dan di sini sudah ada peramalan di model 1 sama model 1A. Nah, model 1 ini itu menggunakan ARIMA 213, dan kalau di 1A ini menggunakan model 112. Di sini sudah terlihat antara ramalan 6 bulan ke depan, dan gapnya tuh terbilang cukup kecil, cuman karena RMSE-nya terbilang cukup besar gapnya, maka kita akan menggunakan ramalan dari ARIMA 213. Oke, sekian. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata selama penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.